Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk mempersiapkan pendengaran dan hati kita pada firman Tuhan pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Allah yang besar, pada kesempatan ini kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur atas berkat kasih karunia-Mu kepada kami sepanjang waktu-waktu yang kami sudah lewati. Hari ini atau saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman itu dapat memberikan kekuatan kepada kami untuk kami terus setia kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena di balik itu kami percaya ada berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang ukuran iman. Jadi tema hari ini kita akan berbicara tentang ukuran iman. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, berbicara ukuran tentu ada hal-hal yang perlu dibatasi. Ya, ukuran iman. Ada hal-hal yang benar-benar perlu kita lihat supaya benar-benar semua terukur, ya. Baik dalam kita berkomunikasi, dalam kita berusaha, ya, menjaga kehidupan, kesehatan, semua harus ada namanya terukur, ya, supaya kita masih bisa mengontrol, kita masih bisa mengawasi kehidupan kita. Terlebih di dalam iman, ya, sebagai orang yang percaya akan Tuhan, tentu ada ukuran iman yang luar biasa yang Tuhan Yesus inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kepada siapa iman itu kita sampaikan, kepada siapa iman itu kita naikkan. Dalam Matius pasal 8 ayat 10, kita lihat di sana dikatakan setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, semua orang di dunia ini pasti punya Tuhan. Ya, Tuhan dalam bentuk apapun, ya, di dunia ini itu kadang-kadang dimunculkan. Pasti kalau dia punya Tuhan, ya, dia punya iman, ya, untuk dia berpegang teguh kepada Tuhannya, kepada Tuhan yang dia puja, kepada Tuhan yang dia sembah. Tetapi saudara yang kasih di dalam Tuhan, berapa besar percayanya orang itu dalam dirinya kepada Tuhannya? Kalau Alkitab yang kita baca, kita percayai itu adalah firman Tuhan, Alkitab memberikan gambaran tentang ukuran iman yang berkenan kepada Tuhan atau layak di hadapan Tuhan. Ukuran pertama yang diberikan atau ditulis dalam Alkitab itu di dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah,
ukuran iman dalam Alkitab, dalam kekristenan, percaya sekalipun belum kelihatan. Beriman sekalipun belum nampak. Ya. Ini ayat Yohanes pasal 20 ayat 29 itu mengatakan seperti itu. Karena engkau telah melihat aku, ya, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat. Jadi ada perbincangan antara murid-murid Tuhan Yesus. Ya, murid-murid percaya karena ada di depan mereka Tuhan Yesus. Mereka melihat banyak mujizat. Tapi Yesus mau tekankan di sini adalah berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tuhan Yesus tidak ada lagi di depan kita seperti pada waktu zaman murid-muridnya bersama-sama dengan mereka. Tapi Alkitab mau mendorong kita, mengajak kita, sekalipun Yesus tidak nampak secara wujud di mata kita, tapi Alkitab mengatakan kita harus percaya dia ada. Kita harus percaya dia memberikan pertolongan kepada kita. Itu ukuran iman yang sebenarnya. Kita harus percaya bahwa dia mampu menyertai kita, menolong kita dalam segala hal. Jadi, mari tetap percaya. Sekalipun kita belum melihatnya. Hal yang lain lagi, saudara. Kita harus percaya dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Kita harus percaya. Sekalipun kita menghadapi situasi mungkin berat, tantangan, persoalan berat. Ini situasi yang mungkin tidak mampu kita atasi. Tapi Alkitab mengatakan dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dengan kata lain, di dalam Tuhan pasti ada jawaban, ada pertolongan. Injil Yohanes pasal 11 ayat 39 dan 40, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara, orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ini menyangkut kematian saudara mereka, yaitu Lazarus. Sudah mati, sudah dikubur, dikatakan sudah 4 hari dia mati. Tapi Yesus memberikan sebuah firman dan keyakinan kepada Marta dan saudara-saudaranya. Kamu harus percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Dengan kata lain, Allah mampu melakukan sesuatu yang ajaib, luar biasa, mujizat kepada mereka yang menghadapi masalah hidup, tantangan hidup. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tekanan di sini jika engkau percaya. Hari ini saya mau katakan, percayakah kita bahwa Allah mampu memberikan jalan keluar dalam masalah kita? Percayakah kita kepada Yesus sebagai penolong dalam hidup kita? Ini pertanyaan. Atau kita punya iman, percaya yang ragu-ragu. Punya iman yang separuh-separuh. Punya iman yang hanya sebatas kekristenan. Iman yang tidak taat.
iman yang tidak sungguh-sungguh, iman yang tidak percaya kepada Allah yang punya kuasa, tentu tidak akan mendapat jawaban. Tapi sebagai orang yang dipanggil, dipilih Tuhan, kita harus benar-benar percaya apapun persoalan, pergumulan yang kita hadapi, kita pasti mengalami mujizat. Kita lihat keluarga Marta, ya, menghadapi duka. Saudara mereka berpulang. Tapi kehadiran Kristus, kehadiran Yesus membangkitkan kembali duka yang ada, membangkitkan kembali masalah yang ada, menghidupkan kembali persoalan yang ada, itu menjadi jawaban sukacita dalam hidup keluarga Marta. Hal demikian pun, kalau mereka menyembah Allah Yesus yang sama, kita pun hari ini menyembah Allah dan Yesus yang sama. Sudah melakukan mujizat di tengah-tengah keluarga Marta. Hari ini pun Tuhan akan melakukan itu kepada setiap orang yang percaya. Inilah yang namanya ukuran iman. Dalam Lukas pasal 8, ya, ayat 49 sampai 50. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Ketika di tengah-tengah keluarga kita ada yang bermasalah, bahkan kisah ini berbicara anak Yairus sudah meninggal. Yesus datang, ya, dan dia sudah mati. Dan apa yang terjadi ketika Yesus hadir di sana? Yesus berkata kepada Yairus, Yairus, jangan takut, percaya saja." Percaya saja dikatakan. Anakmu akan selamat. Hidup. Setiap perkataan Kristus tidak ada yang gagal. Setiap perkataan firman-Nya pasti akan terbukti. Setiap perkataan kuasa-Nya pasti itu akan nampak nyata dan kita akan alami dalam hidup kita. Saudara yang kasih, ukuran iman yang ada pada kita itu yang menentukan kita mendapat jawaban dari masalah kita atau tidak. Dengan kata lain, saya mau katakan, tetap naikkan imanmu kepada Tuhan. Tetap percaya, tetap teguh dalam iman. Dan engkau akan melihat jawaban Tuhan dalam hidupmu. Jika engkau hari ini sedang mengalami duka, jika engkau hari ini sedang mengalami penderitaan, jika engkau sedang mengalami pergumulan berat, ingat, Tuhan ada sertamu dengan iman yang kau naikkan kepada Tuhan. Tuhan berjanji, jangan kecil hati, jangan turunkan kepercayaanmu, karena Tuhan berjanji, Dia akan menjawab, menyertai, dan menolong engkau kemanapun engkau pergi dan berada. Amsal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi kalau kita lagi masalah, ada dalam persoalan, kalau kita tawar hati, artinya kita turunkan iman kita, maka tidak ada kekuatan lagi. Dengan kata lain, berarti hanya dengan iman kita mampu menyatakan, menurunkan kuasa Allah untuk menolong kita. Artinya menurunkan setiap apa yang Tuhan janjikan, Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Percayalah pada kuasa Allah.
Karena apa yang Allah janjikan, apa yang Allah berikan, tidak ada yang dapat membatasi. Manusia kuat apapun di dunia ini, tidak ada yang dapat membatasi pekerjaan Allah. Saudara, mari bangkitkanlah imanmu, bangkitlah percayamu, setialah kepada Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Cari terus kuasa Allah. Pandang kepada Yesus jika engkau menghadapi persoalan. Di sana engkau akan melihat bahwa Yesus yang engkau sembah tidak pernah berdusta, tapi Dia mau menyatakan kasih-Nya yang besar terus menerus dalam perjalanan kehidupan kita. Itulah ukuran iman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kalau hari ini kami masih diperingatkan oleh firman Tuhan, supaya kami jangan goyah ketika kami menghadapi persoalan masalah. Tuhan berkati umat-umat-Mu, baik jemaat eklesia, jemaat-jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tolonglah mereka Tuhan, hadirlah di tengah-tengah hidup mereka, supaya hidup mereka mendapat kekuatan yang besar. Mereka juga boleh berhasil dengan iman mereka, kerinduan hati mereka untuk lebih dekat dengan Tuhan. Mereka akan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah, yang bimbang, yang khawatir, yang menghadapi masalah besar dalam nama Yesus, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Segala berkat, persembahan, apapun yang sudah dilakukan umat-umat Tuhan, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat syukur kami mau kembalikan kepada Tuhan. Segala kuasa yang luar biasa di dalam dunia ini yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.